Rokok ilegal di Madura kembali marak. Bahkan untuk menekan peredaran rokok ilegal, tim gabungan Pemkab Sumeneb mengumpulkan informasi untuk diserahkan kepada Bea Cukai. Untuk mengetahui hal ini, kami telah tersambung dengan pengamat hukum Madura, Bapak Tholib FH. Assalamualaikum Pak Tholib. Waalaikumsalam. Baik Pak Tholib, sejauh ini bagaimana Anda melihat keseriusan pihak nih terkait dengan hal ini? Bea Cukai, kepolisian, termasuk Pemkab juga untuk memberantas rokok ilegal nih Pak Tholib. Iya, terima kasih Mbak. Tentang keseriusannya tentu ini jadi salah satu concern ya dari banyak pihak gitu ya. Kalau kita lihat bahwa masalah rokok ilegal, rokok tanpa cukai ini kan bukan kali pertama ini muncul, bukan kali pertama ini marak. Jadi mulai dari berpuluh tahun yang lalu sudah mulai marak ini rokok ilegal, apalagi di wilayah-wilayah yang penghasil tembakau seperti wilayah Madura, Malang dan lain sebagainya. Nah, masalahnya adalah penyebab utama dari rokok ilegal ini yang sepertinya belum disinggung dengan benar. Kalau hanya sekedar operasi razia dan upaya represif untuk menghilangkan rokok ilegal ya itu dengan mudah dilakukan. Tapi yang jadi masyarakat selalu kembali ke apa penyebab rokok ilegal ini bisa muncul kan seperti itu. Ini yang sepertinya belum tersentuh oleh pemerintah. Baik, ini sejauh ini kita lihat rokok tanpa cukai atau ilegal terjual bebas di toko-toko kecil dan warung. Dan Anda katakan juga ini sudah lama begitu terjadi terus-menerus. Ini kira-kira faktornya apa Pak Tholib? Iya, jadi faktor simpel Mbak ya sebetulnya. Ketidaktahuan masyarakat bahwa rokok itu butuh cukai. Karena rokok merupakan salah satu benda yang wajib mendapatkan cukai ya, karena prosesnya produk tembakau, kemudian butuh pengawasan dari pemerintah. Masalah utamanya adalah sejak era kakek-kakek kita dulu, rokok dengan dilinting sendiri dianggapnya hal yang lumrah. Sehingga hari ini ketika ada rokok diproduksi secara massal, pabrikan kecil-kecilan rumah tangga gitu, ya dianggapnya nggak apa-apa. Terus dilakukan dulu juga nggak apa-apa. Sekarang kok jadi bermasalah. Nah, saya pikir dari awal tadi mengatakan faktor utamanya belum tersentuh. Jadi ketidaktahuan masyarakat tentang bahaya rokok tanpa cukai ini kan mereka belum begitu paham ya, seperti itu kalau saya boleh mengatakan. Baik, ini berarti masyarakat yang membeli, penjual ataupun yang ini apa ya, mengedarkan begitu. Ini ketika mereka menggunakan rokok ilegal, memang berarti ada konsekuensi hukumnya dan mereka juga terlibat dalam tindak ilegal ini begitu Pak ya? Betul. Terlebih yang dalam undang-undang cukai itu kan yang mengedarkan, menyimpan, menjual, menawarkan, ini yang dapat dibicarakan. Tapi masalahnya juga, kenapa mereka mau mengedarkan? Karena pembelinya banyak kan seperti itu. Kita tahu bahwa rokok tanpa cukai ini juga mempengaruhi pasar rokok juga. Anak-anak kecil yang dulunya kalau mau beli rokok ada ketentuannya, kalau di toko-toko yang resmi ya, 18 tahun ke atas. Nah, kalau di warung-warung kecil kan nggak ada kontrolnya. Nah, ini yang jadi masalah juga. Kalau rokok ilegal atau rokok tanpa cukai ini dibiarkan, dampaknya akan sangat luas sekali. Baik. Ini menurut Anda upaya tim gabungan Pemkab nih agar peredaran rokok ilegal di Sumeneb bisa ditekan nih selanjutnya nih seperti apa menurut Anda? Iya, jadi upaya represif tetap berjalan ya, upaya razia, upaya operasi gabungan, apapun tetap berjalan ya. Tapi perlu juga kita sampaikan bahwa dengan dirazia, kemudian pelaku pengedarnya kemudian ditangkap ya dengan, mohon maaf ini, dengan jatuh sanksi pidana misalnya, dengan hukuman yang rendah misalnya, atau bahkan mungkin bisa diselesaikan secara, mohon maaf lagi, secara damai dan secara persidangan. Nah, ini kan jadi tidak menimbulkan efek apa-apa. Gampang bisa diselesaikan secara kekeluargaan gitu. Nah, ini yang jadi permasalahan. Kalau ingin memangkas secara keseluruhan ya faktor utamanya yang seharusnya dipangkas terlebih dahulu. Kalau represif tentu sangat mudah kita lakukan, artinya ya kita razia ke toko-toko pasti ketangkep itu pengepul, pengedar dan pendistribusinya. Tapi faktor utamanya apa? Ini yang harus perlu kita gali kembali seperti itu. Dengan dibaca lebih banyak pihak gitu ya. Seperti itu kalau boleh saya katakan. Baik. Ini berarti ada upaya tawar menawar supaya damai gitu Pak ya? Pernah ada gitu ya? Kalau penyelesaian perkara itu kan apalagi ya, maaf ini, ancaman pidananya kan rendah, 1 tahun sampai 5 tahun gitu ya. Terlebih ini tidak menyangkut tidak menyangkut kekerasan dan sebagainya, sehingga
ini kan faktor penerimaan negara, sehingga upaya-upaya untuk ya kita tahu bahwa restoratif justice sedang dilakukan gencar di mana-mana gitu oleh kejaksaan, oleh kepolisian, sehingga kalau perkaranya tidak menyita publik, apakah perlu diproses dalam pengadilan? Nah ini kan juga jadi masalah. Kalau perkara-perkara yang maaf ini, perkara-perkara yang kejahatan saja, yang kekerasan saja bisa diselesaikan secara restoratif justice. Untuk perkara yang seperti ini, apa yang tidak bisa menjamin bahwa ini tidak bisa diselesaikan secara damai kan gitu. Kalau utamanya. Oke, baik. Memang butuh ini Pak ya, keseriusan dari berbagai pihak begitu ya. Ini kalau berbicara agar mata rantai terkait dengan rokok ilegal ini segera selesai gitu Pak ya. Oke, baik. Terima kasih pengamat hukum Madura Bapak Tholib FH sudah bersama RRI. Sehat selalu Pak, sukses selalu untuk Anda Pak Tholib. Terima kasih sudah bersama RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tidak setengah-setengah memberantas rokok ilegal menjadi topik komentar berita pagi. Naskah ditulis dan dibacakan Faisal Warid.